Saya saat ini nebeng Erwin Wu. Dengerin podcast sendiri anjing. Buat review bang. Mana ada bohong. Iya serius. SCTV Tower. Naik mobilnya Erwin. Bang Panji. Supaya deket ya. Di belakang ada Putri dan Devita. Jadi ini kita mau road trip ke New York. Betul. Jalan darat. Doakan kami. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Ada sesuatu mulai. Ada sesuatu yang gua suka ada di Indonesia tapi nggak ada di New York. Tebak apa? Gua kasih waktu. Sesuatu yang gue suka banget ada di Indonesia, nggak ada di New York. Sehingga nggak bisa gue konsumsi. Itu clue kedua tuh. Sesuatu yang dikonsumsi. Clue ketiga. Nggak ada di New York, tapi ada di Jepang. Ya betul. Oronaminshi. Bukan iklan, memang suka. Saya kalau jadi brand ambassador terhadap sesuatu yang beneran saya suka. Oronaminshi nggak mau jualan di New York apa? Oke, selamat datang di .id Weekly Vlog. Ini minggu penuh pengalaman yang menyenangkan. Kuncinya adalah experience. Ada banyak experience yang menyenangkan terjadi di minggu ini. Seperti tadi openingnya, gue memulai minggu dengan disetirin Erwin Wu. Buat gue, masuk mobil temen itu kayak main ke rumah temen. Suka kayak gitu gak? Jadi kayak lu kenal sama dia, tapi lu gak pernah bener-bener disetirin dia, gak pernah masuk mobil. Dan gak ada urusan untuk ke rumah juga. Jadi masuk ke mobil dia adalah hal terdekat yang kita bisa alami dengan mampir atau main ke rumah dia. Lu pernah dengar ungkapan teman kita tuh kelakuannya beda ketika di rumah sendiri. Orang ketika di rumah sendiri perilakunya beda daripada ketika dia di luar rumah. Pernah dengar nggak? Gue ngerasa hal yang sama dengan mobil. Jadi kalau kita masuk mobil dia tuh kita kayak masuk ke sebagian dari personality-nya dia. Kalau orangnya rapi kelihatan rapi, kalau orangnya berantakan kelihatan berantakan, kalau orangnya sibuk kelihatan sibuk, kalau orangnya nggak ada kerjaan kelihatan nggak ada kerjaan. Iya. Suka ngerasa kayak gitu gak? Kemarin gue disetirin sama Erwin Wu. Terus udah gitu rapih by the way mobilnya. Mobilnya rapih, serapih penulisannya. Kan ada prinsip tuh. The way you do something is the way you do everything. Kalau lu rapih sama kamar kos lu rapih sama mobil lu rapih di kerjaan lu. Kebayang? Kalau lu gerasak gerusuk ketika main bola, lu gerasak gerusuk di kerjaan lu gerasak gerusuk di relationship lu. The way you do something is the way you do everything. Terus gue ada kerjaan sama Erwin Wu. Ini membuat gue jadi mesti pergi ke sebuah tempat bareng-bareng, ketemu sama orang. Terus di situ gue ngobrol-ngobrol sama Erwin soal kisah cinta di masa depan yang belum terjadi, tapi mungkin akan terjadi. Ada obrolan yang terjadi antara gue dengan Erwin yang membutuhkan bantuan lo. Yang nonton, gue butuh bantuan dari lu. Coba, gue kasih lihat dulu rekaman obrolannya. Erwin bilang sama gue, Apa? dia udah move on ke cinta yang lain. Tiba-tiba. Buat pendengarnya Panji yang Cina-Cina boleh. Bukannya lu udah punya? Belum bang. Kalau Itu yang followers lu yang cakep itu. Tapi lu tak ingat momennya kan? Ingat, gue tahu yang lu maksud tuh. Cuma kan belum. Iya. Bukan. Gue disuruh ngedukung. Gimana sih, gue lupa momen ceritanya tapi. Apaan ngedukung apaan aja? Iya tapi cewek itu
Apa? Emang ngefans sama lu? Nggak ngefans, maksudnya ya sekedar tahu aja, nggak ngefans. Emang dia suka nonton stand up. Iya, terus kenapa nggak lu deketin? Iya. Ya kenapa masa aja semua yang suka stand up gue deketin anjir. Loh, tapi kan emang lu nggak pengen punya pasangan? Ya pengen. Ya udah. Ya makanya ini gue minta tolong di vlog lu ini. Kalau Oke. ada yang Cina-Cina, yang cantik-cantik. Oke. Boleh. Ini Putri Cina. Emang iya? Pakai jidat dong. Lah, emang nggak ada Cina Islam. Cengho aja Islam. Laksamana Cengho ya. Tapi Islam kan? Iya benar. Iya, Laksamana Cengho Islam. Kalau orang Cina pertama yang datang ke Indonesia Islam, kenapa terus kemudian di Indonesia Cinanya kebanyakan bukan Islam? Oh, iya juga. Kecewa ya mereka sama Islam. Woi, bahaya benar. Saya nanya doang ya, saya nanya doang. Bahaya benar lu. Sebenarnya udah lewat lah masa-masa nanya orang, lu senengnya sama cewek kayak apa? Iya. Ya udah nggak kayak gitu. Ya maksudnya kenalan aja dulu. Tau gue gitu sekarang, maksudnya kenalan. Gue ya ganti, kenalan. gue ganti pertanyaannya dengan, Apa? menurut lu bagaimana cara paling pas untuk membaca karakter perempuan ini cocok atau enggak sama gue? Gue nanya kayak gini karena waktu di New York gue sempat stand up untuk acara Match.com. Match.com gue kayak Tinder gitu. Ah. Nah terus mereka punya kayak teori gitu, salah satu cara untuk tahu ini orang cocok atau enggak, nonton komedi bareng. Biar sama-sama tahu selera humornya sama, referensinya sama yang bikin gue enggak. ketawa, apakah bikin lu tersinggung. Anjir, seru tuh kayak Menarik gitu ya. kan? Bener juga nih. Bener juga kita bisa ngeliat nih cewek cocok atau enggak, atau Ya, cowok ya, cocok ya. sama gue dari selera. Ah. Yang gue anggap misoginis ternyata dia ketawa, oh berarti ini nggak cocok sama gue Ya, gitu kan? benar. Nah menurut lu gimana cara lu mencari tahu cewek ini cocok atau enggak sama lu? Ngobrol. Nggak ada yang lain apa? Enggak, ya pertama nggak munafik, fisik lah, pasti ngeliat fisik. Enggak, ya itu kan kalau fisik lah anggaplah ketika udah mau, kalau udah deketin berarti secara fisik udah oke. Oke, Tapi kan masalah kecocokan, nanti udah deket mau kawin, tiba-tiba udah selingkuh, kan nggak ini kan, nggak cocok. Ngobrol bang gua, maksudnya Apa yang lu tanya deh? ya hal-hal random, ngobrol sehari-hari yang kayak tiba-tiba curhat soal kerjaan gua, anjing gua capek banget nih kayak gini. Tapi kan kalau ngobrol kan lu bisa tahu isi kepalanya, Aha. untuk tahu karakter gitu. Enggak, sekedar jadi pendengar yang baik itu udah cukup. Ada nggak yang pengen ngobrol sama Erwin, cewek Cina? Kok gitu banget nanyanya anjir. Jadi ujungnya tuh sebenarnya gue mau nyari tahu. Oh, iya. Misalnya jawabannya adalah, oh gue ngajak dia jogging, misalnya Oh, gitu. enggak. Karena dari situ misalnya apa? Oh, nongkrong kalau gua. Gitu. Oh nongkrong. Iya. Ajak nongkrong. Oh, dari Minimal nongkrong. mah kalau anak sama anak-anak nggak ada yang ngomong di belakang soal dia, berarti oke nih gitu. Oke. Karena Jadi, nongkrongan gua kan hampir tiap hari gua nongkrong, maksudnya ketemu anak-anak. Pun ceweknya anak-anak juga pasti kenal juga sama gua gitu. Bisa kelihatan dari situ, Bang. oke. Itu syaratnya lu, tapi lu tentu Nggak syarat bersedia. mutlak juga. Lu tentu bersedia kalau misalnya dia juga punya cara sendiri ya. Oh, iyalah. Kan Oke. hubungan berdua. Ya, jadi kalau misalkan ada perempuan keturunan Chinese, harus keturunan Chinese ya. Untuk sekarang permintaan dari orang tua begitu. Kalau misalnya keturunan Chinese dan tertarik sama Erwin, lu tahu Erwin, tahu komedinya, bersedia diajak nongkrong di kolom komentar. kasih Anjir, ini kayak jadi biro jodoh YouTube lu, Bang. tahu. Mantap. Udah, itu hari Senin. Terus ngapain lagi gue hari Senin, lupa. Kemudian di hari Selasa gue Rabu, Kamis. Oh, Selasa tuh gue awalnya hari paginya tuh gue ada RUPS. RUPS-nya PT gue. Butuh waktu yang lama karena orang finance gue berhenti di kuartal pertama, head of finance gue. Jadi mesti masukin nyari dulu, terus masukin head of finance baru, terus udah gitu semacam ngulang lagi proses yang mau dilakukan menuju RUPS. Kemarin ada kejadian juga, kemarin RUPS, lucu dah gue. Waktu gue dirikan perusahaan WP itu sebenarnya lebih kayak bocah bikin PT aja gitu. Tapi karena komitmennya terhadap misi Komika Hidup dari Karya Serius, mau nggak mau lama-lama perusahaannya jadi serius. Ketika perusahaan jadi serius, hal-hal juga jadi harus lebih baik.
Harus lebih serius. Pajak, izin, semualah. Kayak gue yakin sekali di antara semua penyelenggara stand up di Indonesia, kemungkinan besar 95% hanya satu entitas bisnis yang mikirin rights penggunaan lagu. Yakin gue. Yakin, yang lain gak peduli. Yang lain ketika lagi mau masuk panggung bawa musik orang tanpa bayar kepada yang punya musik. Atau nutup, terima kasih semuanya selamat malam, pakai lagu tanpa bayar penggunaan lagu kepada yang punya lagu. Pada saat yang bersamaan, komika suka bete kalau joki dicuri. Kan kocak ya. Tapi kan itu mereka. Saya nggak mau maksa. Saya punya perusahaan, ya saya jalanin. Kenapa? Karena komitmen untuk komika hidup dari karyanya serius, maka perusahaannya harus serius. Termasuk serius ke hal-hal seperti itu. Termasuk ke RUPS. Terus, abis itu gue seharian itu bikin konten untuk grupnya Corbuzier. Jadi gue mampir ke namanya C Studio apa Studio C ya, studionya Deddy Corbuzier tuh daerah Bintaro. Gue mampir ke situ, pertama bikin konten sama Dr. Indra Nugroho. Ngobrol sama situ, menyenangkan sekali, jadi 2 episode tuh. Abis itu gue geser ke rumah Uus, nggak jauh dari situ. Gue geser ke rumah Uus, terus di rumah Uus juga bikin konten. Seru juga tuh. Banyak ngobrolnya dulu sama Uus, banyak ngobrol. Lucu deh. Soalnya Uus tuh udah pernah ke 2 rumah gue. Dia pernah ke rumah gue yang di Jatibarang, di Romangun. Dia juga pernah ke rumah gue yang di New York, Flushing. Kata-kata anak stand up Indo Subang. Uus udah pernah ke rumah gue yang di Indonesia sekali, ke rumah gue yang di New York sekali. Sekarang gue ke rumah Uus. Iya, jadi mau ngomong impas tapi nggak juga. Enggak. Iya, masih 21. Enggak. Karena saya sudah pernah ke rumah asli Anda. Iya betul. Terus Berarti saya harus punya rumah di New York berarti saya. respect. Biar Jadi akhirnya gue datang ke rumahnya dia. Bagus rumahnya dia. Ketemu sama adeknya, sama Kartika, sama ibunya, bercanda-bercanda. Terus abis udah kelar ngerjain konten dari situ, balik lagi ke studio yang sama untuk bikin konten sama Aska dan Nada. Tapi sebelumnya saya jajan tahu gejrot. Nggak jauh dari situ. Mantap tahu gejrotnya. Tahu gejrot otentik. Nggak kayak tahu gejrot di restoran-restoran, nggak otentik itu. Kurang street. Udah gitu gue ngerjain konten sama Aska sama Nada. Abis itu gue kerjain konten Ormas. Itu episode bajingan sekali. Saya di framing jadi pengusaha jahat Lex Luthor saya tuh. Kingpin. Saya baru saja dihajar habis-habisan di acara ini oleh si anjing. Saya menyesal datang ke acara ini, emang anjing, acara anjing. Kingpin lebih cocok ya, pengusaha jahat botak ya kan, pengusaha jahat botak di New York lagi. Kingpin tuh gue. Cuman gue Kingpin langsing. Terus udah gitu udah kelar. Itu hari Selasa. Hari Rabu itu 1 Muharram, tahun baru Islam, saya tidak bekerja. Karena sebagai umat muslim yang taat saya ikut merayakan. Selamat tahun baru Islam gitu. Terus hari Kamis gue seharian urusannya di markas, ada meeting, ada workshop branding. Tiap bulan gue ngejar branding ke anak-anak markas untuk peningkatan kapasitas, untuk memastikan bahwa kalau gue mau berharap mereka untuk ngejaga brand Comika, mereka harus tahu dulu branding itu apa, branding itu apa. Terus kemarin juga belajar soal IP. Jadi selalu ada belajarnya di markas Comika. Terus abis urusan di markas selesai, gue berangkat ke Tonight Show Premiere. Ya, dengan host Podcast Mas plus siapa namanya? Caitlyn, gue hati-hati banget nih nyebut nama artis cewek. Kemarin gue diketawain gara-gara nyebut Kesha Lefronka, gue sebut Kesha Lefronika. Tawain gue. Kan gue tuh lebih ke emang kurang menyimak gitu ke arah sana gitu. Gue aja waktu itu pas kapan? Gue aja waktu itu baru tahu bahwa ya gara-gara Kesha juga sih, tapi gue baru tahu
Ziva Magnolia, Tiara Andini, gue baru tahu Mahalini, terus Leodra kan sudah tahu ya, karena sempat gitu. Tapi kan sudah tidak apa-apa, kan saya tidak sengaja menyinggung. Terus, apalagi ya? Ya udah urusan. Tadi lagi ngomongin apa sih? Gue lagi ngomongin, oh iya si Caitlyn. Siapa gitu? Maaf ya, Caitlyn. Aku minta maaf. Tapi udah menyenangkan di situ. Abis itu kelar. Jumatnya pagi gue siaran di Gen FM. Di Gen FM gue siaran. Di situ gue ketemu sama dua kawan-kawan lama. Ketemu Sinyo, ketemu Kemal, banyak ngobrolin soal New York, sempat cerita juga soal Festival Hiduplah Indonesia Maya. Yang sudah sebentar lagi guys, Festival Hiduplah Indonesia Maya, bayi baruku, Hiduplah Indonesia Maya sebagai sebuah IP punya turunan baru yaitu festival. Gokil nggak tuh? Gue bikin festival. Memang masih benih sih, tapi kan dari situ. Gue juga kayak gini kan, tadinya kan segini. Terus gue nggak sabar sih, karena gue nggak sabar sejak kepindahan gue ke New York, maksudnya bener-bener sekeluarga pindah, kayaknya gue belum pernah balik lagi deh. Iya, pasca Komodo itu kelar, terus begitu udah menetap di sana, kayaknya nggak pernah balik lagi, nggak ada kerjaan di sana. Jadi 12 Agustus gue ke Surabaya, 13 Agustus ke Jogja, nanti 17 Agustus versi Jakartanya. Seru banget, stand up comedy, talk show, nggak sabar gue ke sana. Kalau belum sempat beli tiket, beli tiketnya di aplikasi Tip-Tip segera. Sikat langsung. Lu bisa beli tiket untuk Festival Hidup Indonesia Maya di Jogja, di Surabaya dulu 12 Agustus, Jogja 13 Agustus, Jakarta 17 Agustus. Yang Jakarta ada live streamingnya juga. Unduh aplikasi Tip-Tip, ada untuk Android, ada untuk Apple, beli tiketnya di situ. Nanti yang live streaming juga nontonnya dari situ. Seru lah, menyenangkan pokoknya, bakal seru. Ya itu, abis itu kan hari Jumat ya. Hari Jumat, terus gue kalau nggak salah sempat ke Markas kayaknya ada urusan. Baru kemudian gue ke lapangan C Senayan. Karena gue ikut acara amalnya Pita Kuning dengan alumni ITB. Jadi kayaknya ada IAITB FC atau apa gitu ya. Jadi kayak ada tim bola alumni ITB. Terus Pita Kuning main sama mereka biar buka jaringan gitu-gitu. Terus gue diajak, terus Pita Kuning kalah 12-2 kalau nggak salah. Banyak banget. Udah nih main di lapangan C, itu kelar itu kalau nggak salah mainnya jam 8 sampai 10 ya. 10 malam. Abis itu gue ketemu dengan seseorang yang kalau memang benar ceritanya gue respect sekali. Jadi gue lagi istirahat, terus ada salah satu pemain juga di tim Pita Kuning bilang, Mas Panji udah kenal Mbak ini belum? Gue lupa namanya Mbak siapa. Udah kenal Mbak ini belum? Belum bener-bener main bola di Senayan kalau belum kena gocek Mbak ini. Pas gue lihat, Mbak ini ternyata jualan minuman. Jadi Mbak ini adalah bagian dari tim yang jualan minuman botolan gitu. Nama mereknya nanti gue kasih lihat, ada rekamannya nanti gue kasih lihat. Terus dia dan timnya, jadi ada tim leadernya markir, terus timnya nyebar deh tuh kemana-mana. Salah satunya si Mbak ini. Si Mbak ini karena gue orang sales ya, menjadi sales itu berat. Menjadi sales minuman berat. Menjadi sales minuman sebagai seorang perempuan berat karena resiko pelecehan seksual dan bercandaan misoginis dan segala macam. Jualan minuman, menjadi sales jualan minuman sebagai seorang perempuan di lapangan bola lebih
rumit lagi. Walaupun si mbaknya bilang kalau di lapangan bola jauh lebih mending. Yang paling berisiko tuh untuk dia kalau misalnya dia mesti ke pabrik, mesti ke terminal gitu-gitu karena pelecehan seksualnya tinggi sekali gitu. Terus dia bilang gini, terus gue tanya kan, pasti kan banyak pelecehan seksual. Terus dia bilang gini, kalau omongan sih, gue lupa bahasanya gimana, tapi intinya gini, buat dia kalau omongan itu mah bukan masalah. Kalau megang baru jadi masalah. Yang mana persepsinya menarik sekali karena untuk banyak perempuan, omongan aja kan udah dianggap menyakitkan gitu. Omongan aja udah dianggap serangan. Tapi untuk perempuan bekerja dalam bidang pekerjaan seperti Mbak itu, dia nggak bisa bekerja kalau misalkan dia terlalu mempermasalahkan itu. Memang itu masalah, gue nggak mau menampilkan itu masalah. Tapi dia belajar untuk mengatasi masalah itu sendiri. Dia membangun mental yang kuat untuk kemudian antara mengatasi itu dengan kemampuan bicaranya atau membiarkan itu tidak menyakiti dia dengan melewatkan itu begitu saja. Gue pernah bahas soal sticks and stones can hurt me, words cannot. Sebenarnya mungkin kurang tepat ya. Sticks and stones can hurt me, words might not. Karena bisa aja menyakiti, tapi bisa juga enggak gitu. Kalau kita tidak biarkan. Artinya kalau misalkan ada botol nih, tuh udah pasti sakit itu. Iya lagi sakit. Tapi kalau misalnya ada kata-kata, dia bisa sakit, tapi bisa juga enggak. Kalau lu nggak terima, kata-kata itu nggak lu terima gitu. Ada ungkapan yang bilang there is such freedom in not taking anything personal. Jadi ketika ada orang ngomong sesuatu tuh kalau misalnya lu nggak terima personal, itu membebaskan lu gitu dari sakit hati, dari segala macam gitu. Karena ketika dia ngomong sesuatu sama lu, sebenarnya itu bukan tentang lu, lebih ke dia. Jadi jangan terima personal kayak kenapa kok dia kayak gitu ke gue ya? Bukan lu masalahnya, besar kemungkinan di dia gitu. Sehingga ketika lu nggak nangkap itu sebagai sesuatu yang personal, nggak perlu menyakiti hati gitu. Nah jadi perempuan seperti Mbak itu nggak punya pilihan. Dia nggak bisa tuh kayak gila nih pekerjaan gue nih isinya misoginis yang ngomongnya kayak gini-gini. Udahlah saya nggak bisa kerja, nggak bisa kayak gitu. Untuk beberapa orang nggak punya pilihan gitu. Kayak ya kalau bisa dia bisa nyanyi, dia mending nyanyi gitu. Kalau dia bisa acting, mending dia acting. Kalau dia bisa punya akses ke pekerjaan-pekerjaan, mungkin dia kesana. Tapi kalau dia nggak punya, ya ini pekerjaan dia punya saat ini. Dan pekerjaan ini membutuhkan dia untuk membangun kemampuan dan mentalitas tertentu untuk mengatasi hal-hal tadi. Sekali lagi, bukan menganggap itu masalah. Tapi perempuan seperti Mbak ini dan yang lainnya, membangun kemampuan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Gue barusan ketemu orang yang konon katanya belum ngerasain main bola di Senayan kalau belum kena gocek sama Mbak ini. Berarti reputasi Mbak tuh kenceng banget ya? Alhamdulillah. Mbak bilang Mbak jualan tiap hari apa? Setiap hari kecuali Senin Selasa sih. Setiap hari kecuali Senin Selasa dan selalu di lapangan ini? ABC sini? Luar biasa. Tadi ngajak gue foto gue pikir main bola, ternyata dagang. Hasilnya sih luar biasa kalau sampai dapat reputasi seperti itu ya? Udah ya gitu deh, lumayan sih pada. Nama brandnya apa? Gober. Namanya Gober ya guys. Cobain. Selain beli di sini bisa beli di mana? Di online-nya Ini ada Instagram nih goberofficial.id. Goberofficial.id. Instagramnya ada Tokopedia-nya. Ada Tokopedia-nya juga. Mbaknya nama siapa? Novi. Mbak Novi namanya. Nah kalau ini bos saya nih. Lu mau ngapain? Gitu. Nah habis main bola jam 10, besoknya jam 6 gue main di lapangan sebelahnya. Jadi kalau misalnya ini adalah lapangan C, sebelahnya itu lapangan rugby. Besoknya jam 6 gue udah main lagi bola di situ. Bersama dengan anak-anak berdebah. Dan kalau semalamnya tuh gue nggak dapet suplai bola, karena ya biasa ya namanya juga main sama relawan Pita Kuning atau donatur, terus gitu nggak pernah biasa main bareng. Kan suplai bola nggak datang. Makanya waktu main sama Pita Kuning tuh gue banyak turun karena naturalnya tuh gue kan main sebagai target man gitu. Biasanya terima bola, biasanya kan target man gitu. Antara terima crossingan, terima umpan terobosan, terima bola dengan mengunggungin back, atau serang balik, bola datang, tahan, pentalin ke samping, lari. Kan gitu kan mainnya gue.
Mana mesti turun. Nah tapi waktu main sama Berdebah, gue bisa bermain dengan menyenangkan dan mencetak gol yang untungnya direkam, sehingga rekamannya akan saya ulang-ulang terus. Saya kalau ada gol bagus, saya ulang-ulang terus sepanjang masa. Termasuk kemarin waktu gue main. Udah nih, abis gue main bola, gue siangnya ke markas, ngerjain sejumlah konten, dan bertemu dengan pemenang anugerah Bernard, bernama Wildan. Nah, pemenang anugerah Bernard terbang dari Surabaya, tapi asli dari Jember. Asli Lumajang. Lumajang. Kerjanya di Jember kan katanya? Enggak. Kerja di Gresik. Oh Gresik. Terus ke Surabaya terbang. Mantap. Selamat datang. Terima kasih. Anugerah Bernard adalah nama baru dari Balas di 18 Special. Balas 18 Special tuh kuis yang gue lakukan setiap tanggal 18 untuk followers gue. Sebagai rasa terima kasih. Followers gue di mana-mana ya. Entah itu di YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Saya jarang. Maaf ya warga Facebook. Thread. Terus setiap tanggal 18 Juni di tanggal gue berulang tahun biasanya paling spesial. Biasanya hadiahnya yang besar. Sejak anugerah Bernard yang pertama, hadiahnya itu ngasih akses ke gue. Makanya waktu itu Hari Hartanto pemenang tahun lalu ke New York karena gue waktu itu lagi di New York. Terus yang sekarang Wildan Aan itu gue terbangin dari Jember via Surabaya ke Jakarta. Gue inepin di hotel, dia naik ke Garuda, hotelnya di Mercure Gatot Subroto biar dekat sama markas untuk bisa menghabiskan weekend bersama dengan gue. Nah akhirnya kami ngobrol-ngobrol, terus makan siang bareng, terus ngonten, dia bikin konten untuk YouTube dia nanyain pertanyaan-pertanyaan yang dia ingin tanyain. Karena waktu itu kuisnya caranya adalah kasih gue 3 pertanyaan, yang menurut gue 3 pertanyaan yang menarik, akan gue undang ketemu sama gue, menghabiskan weekend sama gue, dan gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan akhirnya si Wildan bikin konten untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Udah, habis itu kami berangkat ke rumahnya Denny Sumargo untuk konten. Abang malah di rumah pakai bedak, Bang. Pantes gue cukuran berdarah ya. Kenapa bawa gue sial? Hah? Apa kabar lu? Aduh, lu jadi atlet banyak piala, jadi artis banyak Ini piala. gua dibawa kemana? Ini gua masih lihat nih. Oh, iya. Lu jadi atlet banyak piala, jadi artis banyak piala. Ya memang disitulah kesombongan gue ya. Makanya gue waktu itu kena laknat sama Tuhan ya. Konten yang curhat sama dia, ngobrol-ngobrol, habis itu ditutup dengan dia ngasih gue kucing. Dia punya kucing. Anehnya kucingnya reaksinya aneh. Nanti ada lu tonton sendiri di YouTube dan sudah. Aneh banget kucingnya reaksinya ketemu gue. Udah dari situ kami berangkat ke teater besar Taman Ismail Marzuki untuk nonton What's My Age Again. What's My Age Again adalah experience yang mengagumkan buat gue. Kan kita kan tahu ya stand up comedy special disebut special karena sebenarnya karena biasanya stand up comedy itu kan manggung 5 menit, 10 menit, 7 menit ya kan. Sehingga ketika ada set special 15 menit disebutnya mini special. Ketika ada set 30 menit disebutnya 30 minute special. Ketika full hour ya antara namanya full hour special atau tersebut stand up comedy special aja. Tapi kalau udah banyak stand up comedy special, semakin spesial kalau ada konsep yang menempel di dalamnya kan, ada konsep yang menempel di dalamnya, ada experience yang lebih spesial dari biasanya. Nah, Awe kemarin spesial sekali, bukan cuman karena waktu pidato presiden spesialnya yang pertama, gue tuh lagi di Sydney apa di Melbourne gitu untuk job stand up, sehingga gue nggak ada di situ. Nah terus waktu kemarin gue nonton tuh di Teater Besar Jakarta. Itu acara bagus banget, saking bagusnya. Kelarnya tuh gue meluk Awe, nangis gue. Berkaca-kaca gue. Untuk banyak sekali alasan. Pertama-tama,
si Awe itu, ini pertama-tama spesialnya itu sangat mencerminkan brand of comedy-nya Awe. Banget. Akurat banget. Kita nonton itu kayak gila, ini emang Awe banget gitu. Apalagi karena gue bersama dengan Awe cukup lama ya. Itu tuh emang sangat Awe gitu. Jadi kita yang suka komedinya Awe, ya disuguhin entah berapa durasinya ya. Sejam atau mungkin sejam lebih pertunjukan yang Awe banget aja gitu. Yang bikin kita mikir, ya orang kagak bisa serius kali ya, lagi serius-serius tiba-tiba patah gitu. Dan yang bikin kita mikir, ini orang palanya apaan sih, kok kayak gitu cara mikirnya, lucu banget. Tapi bukan cuma itu, sangat-sangat personal. Dia cerita hal-hal yang cuma orang terdekatnya aja yang tahu. Kayak gue kenal lama, tapi kan gue nggak sedekat itu sama Awe, nggak. Gue pikir gue dekat, tapi nggak sedekat teman-teman dekatnya gitu. Sehingga apa yang Awe ceritain itu gue baru tahu. Gue tahu beberapa momennya, tapi gue baru tahu kayak gitu ceritanya. Jadi usai dari pertunjukan, rasanya tuh kayak deket banget sama Awe-nya. Terus jadi ada kayak rasa simpati juga. Ada rasa kasihannya gitu nonton Awe. Ada rasa kasihannya. Jadi kayak deket banget gitu. Terus udah gitu usainya dia hadirkan sebuah kejutan yang gue sih nggak pernah lihat ya, dan harus gue akuin gue pernah terpikir tapi nggak pernah gue seriusin gitu, kayak ya nggak pernah gue niatin, tapi sama si Awe diniatin. Habis nonton stand up ditutup dia ngasih performance kejutan Rocket Rockers. Oh, gila Ali, gila itu. Jadi karena Awe itu erat dengan band-bandan, set belakang itu kayak set band. Kita pikir ya emang ada band. Maksudnya emang settingannya kayak band gitu, karena si Awe di mana-mana kan band banget gitu. Speaker lah dan segala macamnya, di kota-kota sebelumnya juga ada kayak speaker styrofoam. Ternyata itu alat beneran yang dipakai beneran sama Rocket Rockers. Itu aja orang nonton stand up terus gitu nyanyi-nyanyi di belakang gitu. Itu sebagai orang yang sangat suka experience ya. Gue ngelihat dari arah backstage gitu, ngeliat ke penonton tuh, gue bilang sama beberapa orang, gila gue gak pernah ngelihat ada ekspresi orang nonton stand up tuh kayak gini gitu. Jadi seneng gitu ngelihatnya. Ada orang yang seneng ngelihat kesenangannya Awe gitu. Rocket Rockers gitu. Gila lah. Abis itu juga mengagumkan bagaimana kan kalau gue yang salah dress code-nya tuh kaos band. Banyak yang datang ke situ dengan berbagai macam kaos podcast seminggu. Berbagai macam. Ada juga yang pakai podcast berisik, kaos podcast berisik karena ada Randika Jamila. Tapi banyak banget. Jadi podcast minggu tuh kayak band aja gitu. Namanya podcast minggu gitu. Itu seru banget sih. Sampai terharu gue betapa bagusnya acaranya, betapa dekatnya rasanya gue ke Awe, betapa bangganya gue sama Awe. Sampai terharu gue. Gila banget. Aneh banget. Ketika gue meluk Awe itu ya, sekilas aja gue kayak meluk orang yang gue peluk di atas stand up fest. Gue gak punya fotonya sih. Punya gak ya? Jadi waktu itu Awe tuh ketua panitia stand up fest kalau gue gak salah. Waktu itu presidennya Semenatus Limboy. Di atas panggung stand up fest, gue peluk tuh Awe tuh. Jadi waktu gue peluk di backstage, gue tuh nangis karena, sekarang aja gue masih ada rasa harunya. Karena, bayangin gue meluk Awe hari itu, terus bayangin semuanya tuh kayak mundur ke orang yang gue peluk waktu di stand up fest. Terus habis itu balik lagi ke hari itu. Jadi dalam sepersekian detik gue meluk orang yang gue peluk zaman dulu, dan gue lihat proses pertumbuhannya sampai ke hari itu. Jadi gue haru gitu, ada harunya. Nangis, gue juga bingung, malu sendiri gue kenapa gue nangis ya. Haru, gimana sih? Terharu. Kayak terharu ngeliat adek gitu mungkin ya. Mungkin itu paling akurat kali. Terharu sekali. Bangga. Next level Awe itu. Dalam banyak hal, next level. And the best part is, he did it his way. There's no other way. He did it his way. Itu yang paling gue banggakan. With his own pace, his own time.
his own way. Habis itu seperti biasa kalau ada stand up comedy special anak-anak stand up Indo, seneng ketemu anak-anak stand up Indo lain. Terus hari Minggunya gue ngelanjut ngonten sama Wildan. Habis itu makan siang sama Wildan. Makan sushi karena biar gue bisa makan ikan salmon. Nah. Ini adalah usaha kedua. Ini kamera setengah kan, dapat kan? Nah, tadi tuh gue udah bikin video, pas gue cek ternyata lensanya nggak lensa setengah. Ini adalah Wildan, a.k.a. di keluarga dikenal sebagai Aan. Aan Visa. Visa adalah inisial dari seluruh anggota keluarga. Iya betul. Wildan ini pemenang Anugerah Bernard 2023, di mana syaratnya adalah memberikan 3 pertanyaan yang menarik. Karena kalau menarik, saya akan terbangkan dia dari kotanya masing-masing, tergantung di mana, untuk menghabiskan satu weekend bersama dengan gue, menghabiskan hari bersama dengan gue, mengikuti aktivitas gue. 3 pertanyaannya Wildan menarik sekali. Plus dia bilang ini, sebenarnya saya kalau punya kesempatan untuk ketemu, saya masih punya banyak pertanyaan, semakin penasaran. Keluar semua nggak? Keluar semua pada akhirnya. Ada sih yang sebenarnya enggak, cuman menurut saya kurang oke aja. Oh gitu. Atau belum matang pertanyaannya. Silakan Mbak, nggak apa-apa. Belum matang. Belum matang tuh berarti Saya beberapa yang saya sampaikan itu sebenarnya udah kayak rewriting. Gitu. Pertanyaannya. Tapi pertanyaan seru, pertanyaan bagus. Ada banyak diskusi yang terjadi. Bertiga sebenarnya kami. Nah, Halo, aku Dian. Dicangking sama Mas Wildan buat ketemu Mas Panji yang mantap banget bikin. sotoy, Mas Panji sotoy. Enggak, banyak banget insight yang aku terima tentang hal politik dan pendidikan. Diceknya nanti di YouTube-nya Wildan, yaitu Suara Bantal. Cek deh, seru banget pembahasannya. Plus, lu ada kayak vlog gitu yang ngasih lihat proses lu kemana-mana. Karena kemarin kan gue ngeliat tuh nggak sama handphone. Iya, ada footage. Silahkan dicari. Moga-moga ini adalah experience yang menyenangkan. Sangat. Karena itu yang saya harapkan. Dan yang menarik adalah dia tuh sebenarnya kemarin tuh ada full circle sama gue, karena dia pertama kali ngeliat gue adalah joke beat pendidikan gue di Teater Besar Jakarta. Kemarin kami berdua duduk samping-sampingan nonton Awe di Teater Besar Jakarta. Gitu ya. Luar biasa. Kita lihat bagaimana perspektif perjalanan ini di YouTube-nya Aan atau Wildan. Saya bukan keluarga. Hanya bapaknya yang boleh manggil dia. Lagi ya. Iya, sama-sama Sandi. Set. Terus udah berpisah deh. Kelar. Gitu. Sangat menyenangkan ya, pengalaman yang sangat menyenangkan. Seru sekali. Such an experience. The whole week is a whole experience. Sebuah pengalaman yang menyenangkan. Minggu depannya, episode selanjutnya, gue akan jelaskan kenapa gue di ruangan ini. Dan gue akan minta maaf dari sekarang. Tidak banyak yang bisa gue perlihatkan dari episode minggu depan. Kenapa? Gue jelasin minggu depan. Untuk sekarang, sekian dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Jadi begini ya.